Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersama di dalam program pemahaman Alkitab Jemaat GKI Tegal Rejo Salatiga. Dan hari ini kita akan ber-PA dengan tema hidup berpadanan dengan anugerah Allah dari bacaan Yakobus 1 ayat 17 sampai yang ke-26. Sebelum itu kita akan berdoa dan saya memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah Engkau berikan bagi kami. Dan hari ini kami anak-anak-Mu akan ber-PA. Kiranya bahan yang kami pelajari menjadi pedoman di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan ayat bacaan PA pada sore hari ini yang terambil di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 sampai dengan 26. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikian firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan memberikan pengantar singkat teks bacaan bagi kita semua. Surat Yakobus ini ditulis oleh saudara Yesus. Yesus memiliki saudara dari ayah Yusuf. Yakobus awalnya mengirim surat ini untuk umum, dan para pembacanya termasuk orang-orang yang baru bertobat ketika Pentakosta, jemaat mula-mula saat itu. Sehingga penekanan atau tujuan dari surat Yakobus ini lebih kepada praktik, bagaimana umat percaya bukan saja hanya membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Bukan saja orang yang beribadah tetapi tidak melakukan firman Tuhan, tetapi orang harus atau wajib melakukan firman Tuhan. Salah satu tujuan dari surat Yakobus adalah membangun spiritual dalam menghadapi permasalahan yang sedang dialami, baik itu dari bangsa sendiri maupun bangsa asing. Di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18 berisikan tentang nasihat untuk hidup sepadan dengan anugerah Allah. Dan di ayat yang ke-19 sampai 26
berisikan tentang nasihat-nasihat untuk menghidupi anugerah Allah. Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadikan umat percaya sebagai anak sulung. Anak sulung dapat diartikan menjadi dua. Yang pertama, anak sulung berarti ciptaan yang terbaik dari antara ciptaannya, sehingga sebagai anak sulung mendapat anugerah dari Tuhan sangatlah mulia. Dan yang kedua, sebagai anak sulung wajib menjadi teladan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya sebagai anak sulung kita perlu memperhatikan beberapa hal di dalam menghayati anugerah Tuhan itu sendiri. Yang pertama, cepat mendengar namun lambat berkata-kata. Yakobus menginginkan agar umat Tuhan menjadi orang-orang yang lebih banyak mendengar, memahami, dan memperkatakan hal-hal yang benar ketimbang memperkatakan hal-hal yang tidak benar. Yang kedua, tidak gampang marah. Marah merupakan sifat atau sikap dari manusia. Namun pengendalian diri yang baik akan berdampak positif dan memberikan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Yang ketiga, meninggalkan manusia dosa atau manusia lama. Yakobus merindukan bahwa orang yang hidup dalam anugerah Tuhan harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan dengan firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang benar. Yang keempat, menjadi pelaku firman. Pada poin yang keempat ini, Yakobus mendorong agar umat percaya terus menjadi pelaku-pelaku firman dan tidak menyalahkan firman Tuhan, baik itu di dalam keadaan banyak tantangan, pergumulan. Kita terus berpadanan dengan anugerah yang telah kita terima dari Bapa secara sempurna. Keseluruhan itu merupakan gambaran dari Yakobus sebagai ibadah yang sejati, menjadi anak sulung yang mendapat anugerah dari Bapa secara sempurna, wajib menjadi pelaku-pelaku firman. Spiritualitas kita dan tindakan kita harus berimbang, sehingga apapun yang kita praktekkan dalam hidup kita hari lepas hari berpadanan dengan anugerah Allah. Tidak heran jika apa yang kita lakukan semua harus berpatokan pada firman Tuhan. Oleh karena itu, mari umat percaya kita didorong untuk menjadi pelaku-pelaku firman dengan hidup yang berpadanan pada anugerah Allah. Demikian pengantar singkat yang sudah saya berikan, dan kita akan melanjutkan PA ini di dalam diskusi, dan video ini akan dibagikan di grup info GKI Tegal Lencong. Selamat ber-PA, Tuhan memberkati.